Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Laira Pertiwi dengan NIM 2210228, mahasiswa S1 Keperawatan UPI Kampus di Sumedang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan video edukasi tentang pencegahan cacingan pada usia sekolah. Halo adik-adik, kalian pernah nggak sih ngalamin bokong kalian itu gatel-gatel? Kira-kira itu disebabkan karena apa ya? Mari kita simak video ini. Adik-adik, bokong yang gatal itu bisa disebabkan karena cacingan loh. Cacingan itu apa? Cacingan itu apa ya? Sini, mari kakak jelaskan apa sih itu cacingan? Jadi, apa sih itu cacingan? Jadi, cacingan merupakan penyakit infeksi yang disebabkan oleh cacing yang dapat menimbulkan gejala dan sakit. Kondisi cacingan itu bisa mengganggu tumbuh kembang kalian loh adik-adik, dan bisa menyebabkan penurunan tingkat kecerdasan kalian adik-adik. Serem ya. Cacingan merupakan penyakit di daerah tropis yang bisa ditularkan melalui tanah dan bisa menyebabkan infeksi di rongga usus kalian loh adik-adik. Nah, infeksi rongga usus ini bisa mengakibatkan kehilangan karbohidrat, protein, dan kehilangan darah disebabkan karena kurangnya kebersihan diri dan sanitasi yang buruk. Berdasarkan data dari WHO tahun 2012, kejadian penyakit cacingan ini masih tinggi loh di dunia. Nah, jadi penyakit cacingan itu ada 3 jenis. Yang pertama ada yang disebabkan oleh cacing gelang atau biasa disebut atau bisa juga disebut dengan Ascaris lumbricoides. Sekitar 1 miliar orang yang terinfeksi oleh cacing gelang. Lalu yang kedua ada sekitar 795 juta orang yang terinfeksi cacing pita atau biasa disebut dengan Trichuris trichiura. Lalu yang terakhir, yang ketiga, ada sekitar 740 juta orang yang terinfeksi cacing tambang atau bisa disebut dengan Ancylostoma duodenale. Nah, lalu kakak akan menjelaskan jenis-jenis cacing dan gimana sih cara mereka bisa masuk ke tubuh kita. Yang pertama ada cacing gelang. Cacing gelang itu bisa masuk ke tubuh kita karena kita memakan sayuran-sayuran yang kotor. Lalu, cacing pita masuk ke tubuh kita melalui makanan daging yang mentah. Jadi, kalau kita mengkonsumsi makanan daging mentah, daging merah, itu bisa menyebabkan kita terjangkit penyakit cacingan ini, cacing pita namanya. Nah, yang terakhir ada cacing tambang. Cacing tambang itu masuk lewat kulit. Kalau misal kalian nih, buat adik-adik nih, siapa yang sering main pasir atau main lumpur? Pokoknya main tanah yang kotor-kotor. Nah, itu tuh bisa membuat cacing tambang itu masuk lewat kulit dan membuat kita terinfeksi penyakit cacingan ini, guys. Oke, selanjutnya kakak akan menjelaskan cara penularannya. Yang pertama, Ascaris ini atau cacing dewasa masuk bisa melalui tadi mulut atau dari kulit. Terus nanti si cacing ini tumbuh dewasa dalam usus halus, lalu keluarlah telur-telur bersama feses. Lalu telurnya itu berkembang biak menjadi embrio. Setelah itu, kan manusia tertular telur Ascaris ini atau telur cacing ini melalui mulut. Setelah itu, telur akan menetas menjadi larva di usus halus. Lalu, larvanya keluar dari usus halus dan berimigrasi ke jantung dan paru-paru. Setelah itu, dari paru-paru masuk ke dalam faring. Setelah ke dalam faring atau ke kerongkongan dan masuk kembali ke saluran pencernaan. Setelah itu cacingnya akan tumbuh dewasa di usus halus dan akan menyebabkan bokong kita gatal-gatal loh adik-adik. Ada dari cara lain loh. Yang pertama, makanan yang kita makan itu nggak bersih. Terus kalau kita BAB atau kita BAK itu kita selalu sembarangan dan kotor. Dan kita tidak membersihkan setelahnya itu. Setelah BAB dan setelah BAK-nya kita tidak bersih. Terus yang ketiga ada kita tidak memakai alas kaki. Dan yang keempat ada karena kita keseringan main tanah atau main lumpur atau main hal-hal yang kotor,
Terus yang kelima, ada disebabkan dari kuku kita yang kotor lah adik-adik. Lalu, apa saja sih tanda dan gejala kalau kita menyebabkan cacingan? Yang pertama, badan kita lesu, terus kita mengalami anemia, berat badan menurun, perut kita buncit, terus konsentrasi belajar juga jadi menurun loh. Terus kalau udah parah, cacingnya bisa keluar loh dari dubur kita. Terus ada juga loh bahaya dan kerugian kalau adik-adik terkena penyakit cacingan ini. Apa aja ya? Apa aja ya kira-kira? Oke, yang adik-adik bisa mengalami kekurangan gizi. Kenapa bisa menyebabkan kekurangan gizi? Karena cacing yang ada dalam usus kita akan menghisap makanan-makanan dalam usus kita dan itu bisa menyebabkan kurangnya gizi. Yang kedua, cacing bisa menghisap darah dalam usus sehingga adik-adik bisa menyebabkan kurang darah dan menyebabkan anemia. Yang ketiga, adik-adik juga bisa mengalami pertumbuhan yang lambat atau pertumbuhannya jadi terganggu. Yang keempat, cacing yang sudah dewasa dalam usus dapat menjalar ke usus dan merusak alat-alat tubuh lainnya loh, sehingga bisa menyebabkan penyakit-penyakit lainnya. Kak, lalu gimana kalau kita sudah terkena cacingan? Kira-kira gimana ya? Sini, kakak akan jelasin cara pencegahan agar adik-adik tidak terkena penyakit cacingan. Oke, yang pertama, kita harus menjaga kebersihan tubuh kita dengan cara mandi 2 kali sehari. Hayo, siapa yang mandinya masih jarang? Mandinya sehari sekali, bahkan gak mandi. Siapa yang kalau ke sekolah gak mandi? Mandinya kalau misalnya mau pulang sekolah. Atau siapa yang habis main atau pulang sekolah gak mandi dulu, tapi langsung tidur? Jangan ya, Dea. Lalu, kalau misalnya kita mau makan, selalu utamakan cuci tangan terlebih dahulu. Kita juga harus rajin membersihkan kuku. Kalau kuku kita sudah panjang dan sudah kotor, sebaiknya kita harus memotong kuku kita agar tetap bersih dan rapi. Mencuci dan memasak makanan dan minuman sebelum dikonsumsi. Menggunakan toilet untuk buang air kecil atau besar. Jadi, jangan ya kalian buang air kecil atau buang air besar di sembarang tempat. Harus di tempatnya. Harus di tempat yang baik dan benar, yaitu di toilet. Selalu menjaga kebersihan dengan menutup makanan dengan tudung saji. Jadi, kalau adik-adik habis selesai ngambil makan, lebih baik makanannya itu ditutup lagi dengan tudung saji. Lalu, pemeriksaan cacingan bagaimana? Pemeriksaan cacingan bisa dengan feses rutin. Apa itu feses rutin? Yaitu dengan cara memeriksa sampel tinja ke laboratorium. Selain pemeriksaan feses rutin, bisa juga dengan cara pengobatan 6 bulan sekali, yaitu dengan cara minum obat cacingan. Jadi, adik-adik bisa minta tolong ke orang tuanya, ke ibunya, ke ayahnya, ke kakaknya, atau siapapun orang dewasa di rumah untuk memberi adik-adik obat cacingan, yaitu 6 bulan sekali dikonsumsi oleh anak-anak, remaja, maupun orang dewasa. Oke adik-adik, jadi itu tadi kakak sudah menjelaskan apa itu penyakit cacingan, bagaimana cara penularannya, bagaimana tanda dan gejalanya, bagaimana cara pemeriksaannya, dan bagaimana cara pengobatannya. Terus ada juga bahaya dan kerugian jika adik-adik terkena penyakit cacingan loh. Jadi adik-adik, kalian harus rajin mandi, menjaga kebersihan tubuh, mandi sehari 2 kali. Terus selalu menjaga kebersihan kuku. Kalau kuku kalian sudah panjang, kalian wajib untuk memotong kuku kalian agar kuku kalian terlihat bersih dan terlihat rapi. Lalu, setiap kalian memain, selalu gunakan alas kaki agar cacing-cacing tidak masuk melalui kulit kalian. Lalu, kalian harus mengkonsumsi makanan dan minuman yang matang, karena kalau tidak matang, itu kemungkinan bisa menyebabkan cacing-cacing masuk melalui saluran pencernaan loh adik-adik.
Segitu saja penjelasan video edukasi dari saya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.